اللهم صل على سيدنا محمد وأسجل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa sih buktinya bahwa hidup ini Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada berhak yang disembah kecuali dialah hidup yang kekal. Lagi terus menerus menghidupi ciptaannya. Hidup yang kita akui selama ini sebagai hidup manusia kita, itu loh barangnya Tuhan yang menciptakan manusia. Akan tetapi bila masih wujud diri manusia kita, maka selamanya Allah gaib. Tak akan pernah bisa kita menyaksikan Allah dengan mata kepala selagi kita yang merasa punya mata kepala. Bila Allah kapan bisa disaksikan dengan mata kepala? Bila diri kita sudah tak ngaku-ngaku lagi bahwa diri kita yang punya mata kepala ini, baru itu yang dimaksud Allah bisa disaksikan dengan mata kepala. Mata kepalanya siapa? Ya ciptaan Allah, bukan ciptaan manusianya. Bila manusianya sudah memegang tongkat husnul khotimahnya, maka kemanapun akan selalu dituntun oleh Tuhannya. Itulah jalan yang terang benderang. Itulah lillahi ta'ala. Dan itulah aplikasi yang nyata. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa kita kalimah-kalimah thayyibah atau sholawat dhalimin daf'ul bala, agar kita terhindar dari balak-balaknya hati. Bukan balak yang di luar hati, tapi balak yang di dalam hati ini, yang menutupi, yang membelenggu, yang memenjara. Selama ini kita tak bisa terbang kepada Tuhan. Kita tersekat, terbelenggu, terpenjara di dalam jiwa-jiwa ini. Kenapa? Karena hati kita selalu zalim kepada diri kita sendiri. Selalu ingkar dengan keadaman kita selama ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 7 kita bisa akhiri live ini. Monggo yang mau naik. Sebelumnya saya ucapkan waalaikumsalam kembali buat para sahabat-sahabat yang sudah ungkapkan atau uluk salam tadi di awal. Yang tidak sempat saya jawab dan yang tidak sempat saya lihat, saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berada di dalam keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silahkan ada yang mau bergabung atau ada yang menanggapi rekan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muhammad, salam santun selalu. Alhamdulillah, baik-baik Kang Mas. Nggih, alhamdulillah. Mana kameranya? Oh nggih, benar Bang. Belum mandi Bang, ulun. Enggak apa-apa lah. Gimana? Apa tanggapan tentang ilmu tua tadi? Nggih, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah, ulun ngambil berkahnya Bang, dari Abah dan semua. Sambil sama-sama mengambil berkahnya. Amin ya Allah. Karena berkah itulah kendaraan yang ditunggangi oleh para nabi dan rasul. Berkah itulah yang dimaksud buruk itu. Kalau kita tidak naik buruk, ya tidak bisa mi'raj kepada Allah. Bila kita tak naik atau tidak masuk di dalam barokahnya Allah, ya tidak akan ketemu Allah, ya kan? Karena kita selama ini belajarnya hanya belajar dengan ilmu yang baru, ya akhirnya seolah-olah pemaknaan atau tafsiran-tafsiran di dalam Al-Quran itu seolah-olah ada wujud-wujud yang selain Allah, ya enggak? Ada wujudnya buruk, wujudnya alam ini, wujudnya alam itu. Padahal wa min anfusikum afala tubsirun. Dan semuanya itu ada pada dalam dirimu. Apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi memang ilmu tua itu ya harus kembali pulang dulu baru ngerti ilmu tua itu yang bagaimana. Yakni ilmunya uripe Allah sendiri. Ketika manusianya sudah tak merasa berilmu lagi. Ayo silakan. Apa yang mau disampaikan, pesan-pesan apa kepada sahabat-sahabat yang di bawah ini? Ini tinggal di mana ini Kang Mas? Di Kalimantan ya? Nggih, ulun di Kalimantan Selatan, Bang. Di Banjarbaru. Mohon doanya yang terbaik ya, Bang. Amin. Pasti bila manusianya mengedepankan Tuhannya daripada dirinya, tidak usah doa, pasti selamat. Amin ya Allah ya Allah. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan manusia itu ya diri manusia itu sendiri. Maukah berkorban demi Tuhannya? Apa yang dikorbankan? Dirimu, hartamu, ilmumu, amalmu, semua apa yang kau miliki itu korbankan. Baru koribun, baru dekat. Kalau kita tak mau berkorban, ya jauh terus. Maka dari itu ilmu Allah, jalan menuju Allah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga, itu sangat amat mahal penebusannya. Jangankan harta, jangankan ilmu, jangankan amal, bahkan hidup dan badan ini loh harus dikorbankan demi Tuhan. Agar bisa ketemu dengan Tuhan, apa itu tidak hal yang termahal, tak bisa diganti dengan apapun, ya kan? Tapi kebanyakan orang meremehkan ilmu tua ini.
Manusia lebih mengedepankan, manusia lebih mengagung-agungkan, manusia lebih memulia-muliakan ilmu dunia daripada ilmu akhirat, iya kan? Ilmu dunia semahal apapun dicari. Ingin jadi dokter, kuliah ke luar negeri, ditempuh. Kenapa? Karena sangat amat murah. Murah, tidak mahal, murah. Kenapa? Manusia bisa mengeluarkan biaya sebesar itu karena apa? Karena ego hawa nafsunya murah. Ya berangkat beli rumah mewah, bisa beli mobil, bisa beli apapun. Pokoknya yang sesuai keinginan hawa nafsunya murah. Murah keluar itu, harta murah keluar. Tapi kalau di jalan Allah, waduh, berat sekali. Padahal tak sebanding dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh hawa nafsunya, ya enggak? Memang berat, itulah yang dimaksud jalan menuju Allah itu sesulit rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Sehingga manusia tidak menyaksikan betapa penting dan butuhnya ilmu kembali ini. Kebanyakan manusia yang ditempuh, yang diinginkannya atau ilmu yang harus dicari babakan ilmu yang fana, ilmu yang bakal hancur, ilmu yang bakal tidak ada gunanya yang dicari-cari semahal apapun, ya kan? Tapi semuanya dunia tetaplah tinggal di dunia, tidak ikut kita nanti. Karena dunia, bila kita tidak amanah membawa dunia, maka dunia akan menjadi anar di hati kita. Akan tetapi bila dunia sudah kita amanahkan keberadaannya dari yang menciptakan dunia, maka dunia tak akan menjadi anar lagi, akan tetapi dunia akan menjadi kenikmatan, yaitulah yang dimaksud kedamaian, kesenangan, kebahagiaan yang abadi di sisi Allah. Berarti anar jannah itu besok yang gaib apa sekarang? Kalau besok dikatakan besok masih gaib, tidak ada barangnya, berarti kan tidak nyata. Padahal semua itu ayat-ayat Allah, alam-alam yang yang didongeng-dongengkan selama ini, padahal sudah nyata pada tiap diri manusianya. Karena yang diraih, yang dicari hanya ilmu yang palsu, ilmu yang luar saja, maka manusia tambah jauh dari jalan itu. Jadi manusianya untuk kembali kepada Gustinya, kepada Tuhannya, ya harus rela memotong, memangkas, melepas itu semua. Sehingga bersih suci lagi manusianya di hadapan Tuhannya. Apa manusia yang sudah bersih suci lagi? Menjadi anak cucunya Adam. Anak cucunya yang tidak ada, yang ada hanya Allah, ya kan? Allah. Ngopi, Bah. Alhamdulillah. Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kita bersibuk dengan ayat-ayat Allah. Kita bersibuk dengan membaca kitab-kitab Allah yang ada pada masing-masing diri manusia kita. Amin. Kita duduk, inilah saksikan bahwa duduk ini ya ayatnya Allah. Muliakan ayatnya Allah ini, maknanya jangan kita merasa yang bisa duduk. Kalau kita yang bisa merasa duduk, berarti Allahnya tidak mulia. Yang mulia masih hawa nafsu. Inilah yang dimaksud Allah kalah dengan manusia. Ya kan, selama ini Allah hanya diagung-agungkan versi manusia dengan hawa nafsunya, imajinasi manusianya. Padahal Allah selama ini selalu dan selalu dikalahkan oleh manusia, ya enggak? Allah, diam kau di sana, jangan ikut duduk, aku yang duduk. Kau bisa apa, ya enggak? Tapi enggak sadar kita. Prosesnya Pak ya.
Iya, karena manusia sudah menduduki Tuhannya, maka Tuhannya ya goib terus, rakanggu, pengangguran pangerani. Masa pangeran pengangguran? Maha berkuasa ya, Mbak ya. Iya. Jadi, maknanya kalau kita tidak kembali ke asal usul ke ilmu tua ya kita tidak akan paham-paham. Kita akan tersesat di alam ini, di dunia ini akan menjadi anar. Jadi memang anar itu di dunia ini ketika manusianya masih terbelenggu di dalam anar itu sendiri. Maka bebaskanlah hatimu dari anar. Sehingga seperti Nabi Ibrahim meskipun dilempar ke api tapi ia masih selamat. Kenapa? Karena ia sudah di dalam lindungan Allah. Ya kan? Duduknya di dalam lindungan Allah, ngopinya di dalam lindungan Allah, tiktokannya di dalam lindungan Allah. Tidak ada yang salah. Kata siapa tiktokan itu bukan ibadah tapi maksiat? Ya lihat hatinya. Sholat pun juga bisa jadi maksiat. Fawailul lil musallin. Bagi orang-orang yang lalai hatinya terhadap Tuhannya. Bila yang ada masih dirinya, sholat 1000 tahun pun ya tak ada gunanya, hanya menjadi anar saja, hanya menjadi kebanggaan saja, ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo Kang Mas, gantian bicara. Ulun nyimak aja Bang, ambil berkahnya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya nanti ulangannya video ini ya nanti diunggah ke YouTube. Di YouTube Uripe Allah. Jadi memang kenapa saya awal dulu menjadikan nama YouTube saya Uripe Allah. Agar kita semua sadar bahwa sebenar-benarnya kita tidak layak atau tidak berhak atas hidup ini. Karena hidup inilah milik Allah. Bila manusia layak atas hidup ini, ya manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang tidak ada yang mati. Hidup terus. Sesek dunianya. Abah itu ada FB juga kan? Kalau nggak salah kita lama di grup, tapi ketemunya di sini, Pak. Ya ada FB. Ada kan kalau nggak salah namanya sama ini juga kalau nggak salah Abah. Iya dari FB. Fotonya ini juga kalau nggak salah foto ini. Makanya pas ketemu di TikTok alhamdulillah kata ulun enggak. Jadi memang ilmu Allah itu tidak boleh dirahasiakan, ya kan? Ilmu Allah itu rahasia bagi orang-orang yang rahasia maknanya bagi orang-orang yang masih merasa dirinya makrifat. Seolah-olah hanya dirinya saja yang makrifat, orang lain tidak boleh makrifat, ya kan? Benar. Maka dari itu terrahasia terus ilmu ini. Kenapa? Karena rahasia dirahasiakan bagi orang-orang yang masih merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Benar. Karena berlaku jadi, untuk semua ya Pak ya. Iya, karena ilmu ini kan untuk semua makhluk. Iya. Benar. Jadi ilmu Allah itu berhak atas seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Beraliran apapun, agama apapun tetap tinggal di situ, tapi perbaiki lagi hatimu. Perbaiki lagi yang Islam, perbaiki, tambah dalamkan ketuhananmu. Yang Kristen, yang Nasrani, tambah dalamkan, serahkan dirimu dari mana kau didatangkan. Siapa yang memasukkanmu agama Islam, Nasrani, Kristen, Hindu, Buddha, siapa yang berkuasa? Kalau kita sadar di situ, ya kita ketemu dengan Sang Ahad itu sendiri, Sang Pencipta itu sendiri. Karena tidak ada salah di dalam agama nama itu. Kenapa? Yang salah bila dikatakan itu salah, ya Allah berhak atas kesalahan itu, ya enggak? Ngapain Allah menciptakan agama Islam, Nasrani, Kristen dan sebagainya? Kalau itu salah, ya enggak? Jadi Allah yang berhak disalahkan kalau memang itu salah. Ada yang bertanya. Sebenarnya biar jalan, Mbah ya. Sebenarnya biar jalan. Rumah saya di Langkat, Sumatera Utara.
Jadi maknanya yang terpenting ku anfusakum, jagalah atau selamatkanlah dirimu wa ahlikum naro, dan semua keluargamu dari anar. Maknanya apa? Ketika dirimu sudah kau selamatkan, maka engkau memandang agama apa saja, maka engkau memandang siapapun manusianya, mereka akan selamat darimu. Maka kita tak akan menilai lagi, oh manusia itu sesat, itu kafir, itu tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena kita sudah menjaga diri, karena kita sudah kembali kepada Allah, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Jangan kau tertipu dengan wujud-wujud yang selain aku. Nah, bila manusianya masih melihat wujud kulitnya saja, ya tertipu. Kebakar, yaitu anar, bahan bakarnya. Apa sih bahan bakarnya? Badan-badan manusia dan hati yang keras, lebih kerasnya batu. Nah, jelas kan ayat Allah kan? Bukan besok kan, tapi sekarang bagi orang-orang yang berpikir. Jadi adakah perjalanan alam-alam nanti setelah mati? Ya awaluhu wa akhiruhu, awalnya kita tidak ada, kembali tidak ada, selesai. Ya enggak? Kalau di tanah itu kalau Rana setelah kematian itu kan karena kita belum merasakan kan, konteksnya setelah yang sebenar-benar roh itu keluar daripada jasad itu, Bang. Jadi konteksnya kan sejatinya kita sejatinya kita sudah merasakan, tapi kita tidak merasakan. Apa sih kita bisa membuktikan kematian waktu kita belum ada? Jangankan di kandungan ibu, di dalam bayi saja kita tidak ada. Apakah itu bukan kematian? Benar. Ketika bayi itu nangis, ketika bayi itu tertawa, waktu kita ada di dalam bayi itu, apakah kita merasakan kesedihan dan kebahagiaan? Ya itulah kematian, awal wa akhir sama. Jangankan pas mati, pas jadi bayi saja kita tidak merasakan apa-apa, ya enggak? Benar. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tibalah waktunya pukul 7. Mari kita berdoa bersama, semoga apa yang ada di live paparan ini semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin semua, Abah. Sama-sama Kang Mas. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وأسقي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين